Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah suatu proses dinamis yang melibatkan pertukaran informasi, ide, gagasan, emosi, maupun instruksi antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Tujuan utama komunikasi adalah memastikan bahwa setiap anggota memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa hal tersebut penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi kecil ataupun besar bergantung pada komunikasi. Tanpa komunikasi, pekerjaan menjadi tidak terarah, kesalahpahaman meningkat, hubungan antar pegawai terganggu, dan proses kerja menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, komunikasi dianggap sebagai urat nadi organisasi. Jika komunikasi terganggu, maka seluruh sistem organisasi ikut terganggu. 2. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi di dalam organisasi memiliki beberapa fungsi penting yang saling berkaitan, yaitu 1. Fungsi informatif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan seluruh anggota organisasi. Informasi dapat berupa seperti kebijakan baru, prosedur kerja, jadwal kegiatan, laporan perkembangan proyek, data penjualan, atau pembagian tugas. Informasi yang jelas dan tepat waktu akan membuat anggota organisasi bekerja dengan percaya diri karena mengetahui apa yang harus dilakukan. Tanpa informasi, muncul ketidakpastian yang menyebabkan kebingungan atau kesalahan. Yang kedua, ada fungsi regulatif. Fungsi ini memastikan setiap anggota bekerja sesuai aturan, standar, dan pedoman yang telah ditetapkan. Komunikasi regulatif hadir dalam bentuk instruksi kerja, SOP, peraturan perusahaan, tata tertib, dan standar operasional lainnya. Fungsi ini mencegah terjadinya kekacauan atau pelanggaran. Ketika atasan menyampaikan instruksi yang jelas, bawahan dapat bekerja sesuai ekspektasi yang diinginkan. Yang ketiga, ada fungsi persuasif. Komunikasi digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar melakukan sesuatu harapan sesuai organisasi. Komunikasi persuasif sering dilakukan oleh manajemen kepada karyawan, supervisor kepada staf, atau pemimpin kepada seluruh anggota. Contohnya adalah motivasi kerja, kampanye perubahan, ajakan atau untuk mencapai target, atau upaya meningkatkan disiplin. Persuasi membuat anggota organisasi merasa lebih terlibat secara emosional dalam pekerjaan. Dan keempat, ada fungsi integratif. Organisasi adalah tempat banyak orang dengan kepribadian berbeda bekerja sama. Fungsi integratif membuat anggota organisasi merasa sebagai bagian dari suatu kesatuan. Komunikasi integratif menciptakan suasana kebersamaan, hubungan kerja yang harmonis, saling percaya, dan kerja tim yang solid. Tanpa fungsi ini, organisasi mudah mengalami konflik interpersonal. Yang kelima, ada fungsi interaktif. Fungsi ini muncul ketika komunikasi berlangsung dua arah seperti pada diskusi, rapat tim, brainstorming, dan fungsi musyawarah. Melalui proses interaktif, anggota organisasi saling memberi masukan, mengklarifikasi masalah, dan menyepakati keputusan. Jadi, di sini aku akan menjelaskan beberapa unsur-unsur dalam proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari beberapa unsur yang bekerja secara berurutan. Yang pertama itu ada pengirim atau sender. Apa sih pengirim itu? Pengirim itu adalah orang yang memiliki ide, informasi, atau pesan untuk disampaikan. Pengirim bertanggung jawab memastikan pesan jelas dan tidak ambigu. Yang kedua itu ada pesan atau message. Pesan adalah isi atau makna yang ingin disampaikan. Pesan tersebut dapat berupa perintah, data, opini, argumentasi, motivasi, atau keluhan. Yang ketiga, itu ada encoding. Encoding itu apa sih? Encoding itu adalah pengirim yang mengubah ide menjadi bentuk simbol, kata, bahasa, atau gestur agar bisa dapat dipahami oleh orang lain. Yang keempat, itu ada media atau channel. Jadi, media ini adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti pesan secara langsung, pesan teks, email, memo, rapat, video call, atau presentasi. Dan pemilihan media yang tepat akan mempengaruhi keefektifan pesan. Yang kelima, itu ada penerima atau receiver. Pihak yang menerima pesan, itu disebutnya penerima atau receiver. Penerima mungkin memiliki latar belakang, pengalaman, dan persepsi berbeda sehingga mempengaruhi cara ia memahami pesan. Yang keenam, itu adalah decoding.
proses penerima dan menafsirkan pesan. Proses ini dipengaruhi oleh kemampuan bahasa, pengalaman, emosi, dan lingkungan. Kesalahan di coding sering menjadi penyebab utama dari kesalahpahaman. Yang ketujuh, itu ada feedback atau umpan balik. Nah, feedback sendiri itu adalah tanggapan penerima mengenai pesan. Feedback memberitahu apakah pesan sudah dipahami atau perlu dijelaskan ulang. Nah, yang terakhir itu ada gangguan atau noise. Segala hal yang menghambat penyampaian pesan itu disebutnya noise atau gangguan. Misalnya, suara bising, gangguan jaringan, bahasa sulit, emosi negatif, atau perbedaan persepsi. Jika gangguan tersebut tidak diatasi, maka pesan tersebut tidak akan diterima dengan baik. 4. Arah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi mengalir dalam berbagai arah sesuai dengan struktur organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal ke atas, dari bawahan ke atasan. Biasanya dapat berupa laporan aktivitas, keluhan, saran, permohonan izin, dan laporan kinerja. Komunikasi ke atas penting karena membantu atasan memahami kebutuhan dan masalah bawahan. Yang kedua, komunikasi vertikal ke bawah, dari atasan ke bawahan. Bentuknya berupa instruksi, kebijakan baru, target kerja, pengumuman atau briefing. Komunikasi ke bawah sering digunakan untuk mengarahkan, mengontrol, dan memotivasi bawahan. 3. Komunikasi horizontal. Komunikasi antar pegawai dengan tingkat jabatan yang sama. Contohnya, koordinasi antar divisi, kerja kelompok, dan rapat tim. Komunikasi horizontal penting untuk mengurangi keterlambatan kerja dan meningkatkan kerjasama tim. Dan yang keempat, komunikasi diagonal. Terjadi antara pegawai dan atasan dari divisi yang berbeda. Contohnya, staf keuangan berbicara langsung dengan kepala bagian pemasaran. HR berkonsultasi dengan kepala gudang. Komunikasi diagonal mempercepat alur informasi dan meningkatkan efisiensi organisasi. Baik, saya akan membacakan untuk slide selanjutnya, yaitu yang kelima, yang berjudul jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. A. Komunikasi lisan atau verbal disampaikan melalui ucapan langsung atau media suara. Contohnya seperti percakapan, meeting, telepon, diskusi. Dan keunggulan dari komunikasi ini itu komunikasi ini lebih cepat, lebih fleksibel, dan interaktif. Dan kelemahannya yaitu mudah salah paham ya jika tidak jelas atau tidak memberikan komunikasi dengan baik, dan juga tidak selalu terdokumentasi gitu. Untuk yang kedua yaitu yang B, komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini disampaikan dalam bentuk tulisan, email, memo, laporan dokumen, pengumuman. Itu saja ya. Dan keunggulannya yaitu mereka itu lebih resmi dan bisa dijadikan bukti dan juga bisa membantu dokumentasi. Dan kelemahannya yaitu prosesnya lebih lambat, dan juga yang kedua yaitu tidak ada intonasi atau ekspresi. Dan untuk yang ketiga, yang C, komunikasi nonverbal, itu menggunakan ekspresi muka, gerakan tubuh, kontak mata, atau nada suara. Komunikasi ini sangat kuat karena seringkali menunjukkan niat atau perasaan sebenarnya. Contohnya seperti senyuman, menunjukkan keramahan, dan menunjukkan kebaikan gitu kan. Dan nada suara yang tinggi itu menunjukkan emosi. Jadi ini, dan juga postur tubuh ini juga menunjukkan sikap kita. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu slide ke-6. Slide ke-6 yang berjudul proses komunikasi dalam organisasi. Penjelasan lengkapnya yaitu proses komunikasi dalam organisasi itu adalah rangkaian
langkah yang terjadi ketika seseorang ingin menyampaikan pesan kepada orang lain. Hingga pesan itu dipahami dengan benar dan mendapatkan tanggapan. Nah, proses ini terjadi terus-menerus selama organisasi berjalan. Nah, berikut penjelasan tiap tahapnya, yaitu yang pertama, pengirim memiliki ide atau tujuan. Nah, pada tahap ini seseorang atau komunikator memiliki ide, gagasan, informasi, atau tujuan tertentu yang ingin ia sampaikan. Contohnya seperti seorang manajer ingin memberitahu tim tentang perubahan jadwal kerja. Dan yang kedua yaitu pengirim menyusun pesan melalui proses recording. Nah, encoding adalah proses mengubah ide menjadi bentuk pesan yang bisa dipahami orang lain, bisa berupa kata-kata, tulisan, simbol, atau bahasa tubuh. Contohnya seperti manajer memilih kata-kata yang jelas melalui email atau rapat. Nah, yang ketiga yaitu pesan disampaikan melalui media tertentu. Nah, pesan yang sudah disusun kemudian dikirim melalui saluran komunikasi media, bisa formal atau informal seperti pertemuan langsung, chat group, email, phone call atau telepon, dan yang terakhir yaitu laporan tertulis. Nah, contohnya yaitu manajer mengirim email pemberitahuan perubahan jadwal atau email yang lain yang bersangkutan dengan apa yang diinginkan dari manajer tersebut. Dan yang keempat yaitu penerima mengirim pesan. Nah, tahap ini terjadi ketika orang yang dituju menerima pesan yang dikirim, contohnya yaitu karyawan membuka email yang dikirim manajer. Nah, yang kelima yaitu penerima melakukan decoding. Nah, decoding ini adalah proses menafsirkan atau memahami isi pesan. Di tahap ini, penerima mencoba menangkap maksud sebenarnya dari pengirim. Contohnya yaitu karyawan membaca email dan memahami jadwal barunya. Dan yang keenam yaitu penerima memberikan feedback. Feedback adalah tanggapan dari penerima kepada pengirim untuk memastikan apakah pesan dipahami dengan benar. Nah, contohnya itu yaitu karyawan membalas email untuk memastikan apakah perubahan berlaku mulai minggu ini. Nah, baik, itu saja yang ingin saya jelaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi. Hambatan komunikasi sering muncul dalam aktivitas organisasi dan dapat menyebabkan miskomunikasi, konflik, serta turunnya produktivitas. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: 1. Menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit. Bahasa yang sederhana membantu pesan mudah dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama jika terdapat perbedaan latar belakang pendidikan atau bidang kerja. Hindari istilah teknis yang rumit kecuali memang diperlukan dan mudah dijelaskan terlebih dahulu. 2. Memeriksa pemahaman penerima. Komunikasi bersifat dua arah. Setelah penyampaian pesan, pengirim harus memastikan penerima memahami maksudnya. Misalnya, melalui pertanyaan klarifikasi atau meminta penerima mengulang inti pesan. Hal ini mencegah salah tafsir. 3. Mendengarkan secara efektif atau active listening. Mendengarkan secara efektif berarti memberi perhatian penuh kepada lawan bicara, tidak menyela, serta memberikan respon yang menunjukkan bahwa pesan diterima dengan baik. Sikap ini penting untuk membangun hubungan saling percaya. 4. Memilih media komunikasi yang tepat.
Tidak semua informasi cocok disampaikan melalui media yang sama. Instruksi penting sebaiknya disampaikan secara tertulis agar terdokumentasi, sedangkan diskusi yang membutuhkan interaksi sebaiknya dilakukan secara langsung atau melalui rapat. 5. Memberikan kesempatan bertanya dan berpendapat. Agar komunikasi berjalan efektif, anggota organisasi harus diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan atau mengutarakan pandangan. Ini membantu memastikan bahwa pesan tidak hanya didengar tetapi juga dipahami. 6. Menghindari multitasking saat berkomunikasi. Multitasking sering membuat perhatian terpecah sehingga pesan tidak ditangkap dengan baik. Fokus penuh pada percakapan akan meningkatkan kualitas komunikasi. 7. Membangun hubungan interpersonal yang baik. Hubungan interpersonal yang positif menciptakan rasa nyaman antara pengirim dan penerima pesan. Ketika hubungan baik, hambatan emosional seperti rasa takut atau canggung akan berkurang sehingga komunikasi menjadi lebih lancar. Ciri-ciri komunikasi efektif dalam organisasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan dan menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima. Berikut ciri-cirinya. 1. Pesan dipahami dengan benar, penerima mampu menginterpretasikan pesan sesuai dengan maksud pengirim, tidak terjadi penyimpangan makna. 2. Tujuan komunikasi tercapai, pesan yang disampaikan membawa hasil yang diharapkan, baik dalam bentuk tindakan, pengetahuan, maupun perubahan sikap. 3. Tidak menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif dapat mencegah muncul konflik akibat salah tafsir atau ketidakjelasan informasi. 4. Adanya feedback atau tanggapan yang jelas. Tanggapan dari penerima menunjukkan bahwa pesan sudah diterima dan dipahami. Feedback dapat berupa respon verbal, tindakan, atau laporan. 5. Menghasilkan tindakan nyata. Jika komunikasi efektif, penerima akan mampu mengambil tindakan sesuai informasi yang diterima. Pesan tidak berhenti hanya sebagai informasi, tetapi diterapkan dalam pekerjaan. 6. Meningkatkan kerjasama dan kepercayaan komunikasi yang lancar akan mempererat hubungan antar anggota organisasi, meningkatkan rasa saling percaya dan mendukung kolaborasi tim. Pentingnya komunikasi bagi manajer dalam organisasi. Komunikasi merupakan keterampilan kunci bagi seorang manajer. Hampir 90% waktu manajer digunakan untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, seorang manajer akan kesulitan memimpin dan mengembangkan tim. 1. Mengkoordinasikan tugas dan aktivitas kerja. Manajer harus mampu menyampaikan instruksi kerja, membagi tugas, dan memastikan semua bagian bekerja sesuai rencana yang telah disusun. 2. Mengarahkan dan memberikan instruksi melalui komunikasi. Manajer memberikan arahan, petunjuk, dan panduan agar bawahan memahami apa yang harus mereka lakukan. 3. Memberikan motivasi kepada karyawan. Manajer menggunakan komunikasi untuk memotivasi karyawan, meningkatkan semangat kerja, dan mendorong mereka mencapai target. 4. Menilai dan mengevaluasi kinerja komunikasi diperlukan saat memberikan feedback, evaluasi kerja, serta diskusi terkait perkembangan karyawan. 5. Menyampaikan kebijakan dan perubahan organisasi. Setiap perubahan, pembaruan kebijakan, atau peraturan harus dikomunikasikan dengan jelas agar semua anggota memahami dan bisa menyesuaikan diri. 6. Mengatasi konflik. Ketika terjadi masalah atau perselisihan, komunikasi yang baik membantu manajer menyelesaikan konflik secara objektif dan adil. 7. Menjembatani hubungan antar bagian. Manajer menjadi penghubung antara divisi yang berbeda. Komunikasi yang efektif memperlancar kerjasama dan mempercepat pengambilan keputusan.